Oh Tuhan, aku maaf, udalan ngomong dirahani, namaku sudah berdalanang, narahis mau sidalan lagi, todini bain madohi awan, marmului honang nagusabang, asa kapudingolukong, may masahat surgawan. Halo, selamat pagi Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sukacita bersama Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Berkati perenungan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, waktunya sudah dekat. Artinya, kita diingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini mengalami yang namanya degradasi, kemunduran, kehilangan. Kita mengalami penderitaan yang setiap tahun bertambah-tambah semakin berat. Kehidupan yang kita alami ini adalah kehidupan yang jauh dari kata baik. Itu fakta yang kita hadapi saat ini. Tapi itu adalah versi dunia. Itu bagaimana dunia ini berjalan. Dan Alkitab mengingatkannya kepada kita, di mana iblis terus mencari-cari orang-orang untuk jatuh, untuk meninggalkan Tuhan. Dia terus menggoda, menghasut melalui keadaan-keadaan, melalui lingkungan, melalui pekerjaan, kehidupan keluarga, termasuk dari diri kita sendiri. Maka sebagai pengingat, waktunya sudah dekat. Artinya kekerasan di mana-mana, kekhawatiran semakin nyata, menipisnya rasa persaudaraan, kasih sayang dan tolong menolong, banyak alasan untuk menyerah. Amang dan Inang sekalian, namun demikian, keadaan yang dinyatakan oleh Alkitab ini itu menjadi satu momentum penting bagi orang percaya, karena dengan adanya tanda-tanda tersebut, kita semakin paham bahwa hari penghakiman sudah semakin jelas. Akan ada pemurnian, pemisahan antara gandum dan ilalang. Akan ada pemotongan ranting-ranting. Akan ada peremajaan yang tidak berguna akan dibuang, dibakar, dan dicampakkan ke dalam neraka. Kita akan melihat bagaimana kehidupan ini semakin dikuduskan di dalam nama Tuhan. Dan kita akan menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan saja hidup ini harus kita gantungkan. Waktunya sudah dekat, artinya bagi orang yang percaya, dia harus semakin takut kepada Tuhan. Dia harus semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amang dan Inang, perlu juga kita catat bahwa bagi orang yang degil, jugul, jigil, dan jogal, ya beberapa istilah dalam bahasa Batak yang saya temukan, harus waspada. Jika sifat itu dibiarkan dalam hatinya, dia tidak mau mengalami pertobatan, tidak mau mengakui dosa-dosanya, itu akan berakibat sangat fatal. Karena jika dibiarkan, kemungkinan besar, bahkan Alkitab berkata, tidak akan ada lagi pengampunan kepadanya. Ini sangat menyedihkan, Amang dan Inang. Kehidupan yang hidup tanpa Allah itu adalah kehidupan yang jauh dari sukacita. Sekalipun dia punya semuanya, tapi sebenarnya hidupnya kosong.
tidak ada fondasi yang kokoh dalam hidupnya. Itu arti waktunya sudah dekat. Maka firman ini juga mengatakan satu kata kunci yang luar biasa yang membuat kita bisa tenang, damai, yaitu bertobat dan percaya kepada Injil. Inilah kunci utama kehidupan manusia, menyadari dirinya seorang pendosa dan mengakui Allah Maha Murah Hati. Satu-satunya petunjuk yang tidak pernah salah adalah Injil Tuhan. Oleh karenanya setelah kita mengakui dosa, berbalik melakukan yang benar, maka selanjutnya harus dekat dengan Injil Tuhan. Baca, renungkan, dan lakukan. Ya, setiap orang yang sudah meninggalkan manusia lama, perbuatan lama, dia harus tekun, pelan-pelan, tapi pasti, tapi konsisten. Dia harus tekun membiarkan Tuhan bekerja dalam dirinya. Dia harus melepaskan semua keegoannya di dalam nama Tuhan. Dan dia harus dekat dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang setiap hari dia renungkan dalam pikiran, perkataannya, rancangan-rancangan dalam hatinya, dan apapun itu yang barangkali orang lain tidak bisa lihat dan tidak bisa sadar, tapi dia harus hidup di dalam firman Tuhan. Aman dan inang. Firman ini juga menyatakan satu bagian yang sangat indah, yaitu buah kerajaan sorga. Bagi orang-orang yang menyadari bahwa waktunya sudah dekat dan dia mau bertobat, maka dia akan memiliki kerajaan sorga. Apa artinya? Kerajaan sorga ini bukan hanya tentang kerajaan sorga setelah kematian, tetapi kerajaan sorga di bumi, yang mana kita dipenuhi dengan berkat melimpah, sukacita, umur yang panjang, kehidupan bersama dengan keluarga dalam sukacita. Kita juga melihat bagaimana keberhasilan demi keberhasilan menyertai kita, mengikuti kita, dan doa-doa kita didengar Tuhan. Kita akhirnya menyadari bahwa betapa indahnya hidup ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita menjalani satu tanggung jawab, satu tujuan arah hidup kita, yaitu melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, melakukan yang terbaik. Ya, itulah kerajaan surga di dunia ini, menghadirkan Allah di dalam diri kita bagi dunia ini, melalui diri kita bagi dunia ini. Karena memang Allah akan membangkitkan orang-orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, yang mau percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Dia akan bangkitkan orang tersebut menjadi yang dipakai alat Tuhan yang dipakainya untuk menyebarkan firman-Nya, menyebarkan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya yang luar biasa. Amang dan Nina, mari terima itu. Maka marilah segera. Ingat, waktunya tidak banyak lagi. Saat ini harus kita lakukan. Jangan tunggu-tunggu, jangan nanti. Sekarang, sesaat ini. Kerajaan Allah itu sudah di depan mata. Amang dan Inang sekalian, bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah pasti dia akan diterima di surga nanti setelah kematian. Itu sudah pasti. Allah menyiapkan tempat terindah baginya. Tidak ada tangisan derita di situ. Yang ada hanya damai sukacita. Maka ini sangat relevan, Amang dan Inang. Ketika dalam hidup kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita akan menemukan damai itu. Bukan tunggu dulu nanti mati, tidak. Tapi selama kita di dunia ini, maka jagalah diri kita. Awasilah perilaku kita. Dan peganglah iman kita dari sekarang. Doakan, hidup bersukacita, hidup bersyukur terus, dan minta ampun sama Tuhan jika kita melakukan dosa. Tuhan sangat baik sama kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Selamat menjalani hari-hari di tahun baru ini. Saya percaya kehidupan kita semakin baik. Hikmat pemikiran iman kita juga semakin kuat. Dan kita tidak gampang menjadi goyah atas keadaan-keadaan di dunia ini. Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing, pekerjaan dan kesehatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersuka cita atas
firman yang kami dengar. Mohon kekuatan daripadamu, mohon sertai dan lindungi kami berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami lebih daripada apa yang kami ketahui. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.